Halo, perkenalkan nama saya Niko Andreas Tianda. Saya bersama rekan-rekan saya adalah mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Teknik, Program Studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas, akan memberikan edukasi melalui video kali ini. Halo, nama saya Ivan Luis Miguel. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Approach Flow System atau AFS pada pembuatan kertas. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Tionata. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pembuatan kertas yang diberikan oleh Ibu Esti dan Pak Janso selaku dosen pengampu. Halo, perkenalkan nama saya Ivana Deslawati. Nah, walaupun pandemi masih melanda, tapi kami akan tetap mencoba untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua melalui video ini. Jadi, videonya jangan di-skip dan ditonton sampai habis ya. Approach flow system adalah suatu proses dalam pembuatan kertas yang diawali dari mesin chest sampai stok keluar dari slice slip yang ada pada headbox. Tujuan utama dari approach flow system adalah untuk mengukur dan mengencerkan stok. Saat masuk ke headbox, stok pulp harus dikondisikan terlebih dahulu hingga konsistensinya menjadi 0,5 sampai 1%. Berikut alur dalam approach flow system secara garis besar. Pulp dengan konsistensi 4-5% akan masuk menuju mesin chest. Di mesin chest akan ditambahkan dilution water sehingga konsistensi pulp menjadi 3,1%. Setelah itu, pulp akan dimasukkan ke wire silo. Di dalam wire silo ini kembali terjadi penambahan dilusi dan bahan kimia sehingga konsistensi pulp menjadi 0,5 sampai dengan 1%. Dari wire silo, stok akan dipompakan dengan menggunakan fan pump menuju cleaner. Pada tahap cleaner, pulp akan dibersihkan berdasarkan perbedaan berat jenis. Zat pengotor akan jatuh terpisah ke bagian bawah cleaner karena memiliki berat jenis yang lebih besar daripada pulp. Setelah itu, pulp akan menuju deaerator untuk memecah dan memisahkan udara terlarut yang terdapat dalam pulp. Proses deaerasi ini ditunjang oleh vacuum pump. Kemudian, pulp akan dibersihkan kembali pada tahap screening berdasarkan perbedaan ukuran menggunakan pressure screen. Selanjutnya, pulp akan dipompakan menuju attenuator yang berfungsi untuk menstabilkan fluktuasi tekanan sehingga aliran lebih stabil dan homogen untuk kemudian dibawa masuk ke dalam headbox. Pengukuran. Pengukuran ini dilakukan untuk memantau dan mengendalikan proses agar flow benar-benar stabil serta jumlah stok yang masuk itu sesuai. Nah, ada beberapa parameter di pengukuran. Ada parameter dasar, ada parameter penting, ada parameter tambahan. Parameter dasar itu terdiri dari flow, konsistensi, temperatur, dan tekanan. Untuk parameter yang penting terdiri dari pH, konduktivitas, freeness, fines, dan filler content. Dan untuk parameter tambahan terdiri dari cationic demand, muatan, turbiditas, dan air content. Selanjutnya pengenceran stok. Pengenceran ini memiliki prinsip yaitu mencampur aliran berkonsistensi tinggi dengan aliran yang memiliki konsistensi yang rendah dan akan menghasilkan konsistensi yang dapat diumpankan ke headbox, yaitu sebesar 0,5 atau setengah hingga 1%. Pencampuran ini dilakukan dengan prinsip turbulensi, yaitu gerakan yang terjadi pada cairan. Pengumpanan ini terjadi secara bersama-sama, dapat juga dengan cara menabrakkan aliran ke permukaan statis, atau bahkan dengan stok kental ditambahkan ke stok encer. Pengenceran ini dilakukan di bagian bawah wire pit. Teknik pemasukan tick dan circulation stok dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung menuju pompa atau melalui dinding silo. Nah, untuk teknik pemasukan melalui pompa dimulai pada saat startup. Ketika tick stock line dan silo dalam keadaan kosong, maka akan terjadi perubahan tekanan mendadak dan udara terdorong masuk ke dalam fan pump dan terikat di dalam stok.
Selanjutnya, dilakukan pembersihan stok terlebih dahulu di cleaning, screening, dan deaerasi. Cleaning merupakan pembersihan berdasarkan densitas. Screening merupakan pembersihan berdasarkan perbedaan ukuran. Deaerasi merupakan pembersihan gas atau udara terlarut dalam stok. Dalam AFS terdapat pengkondisian kimiawi yang berfungsi untuk memperbaiki kualitas produk, mendukung dan menjaga efisiensi perbaikan kualitas produk, menjaga kestabilan sistem dan kebersihan, dan dosing point. Dosing point merupakan pencampuran bahan kimia dengan cara mengalirkan bahan kimia pada pipa-pipa kecil seperti kabel. Nah, berikut merupakan bagan alir dari approach flow system. Stok akan masuk ke wire sealer, kemudian akan masuk ke cleaner untuk dibersihkan. Setelah itu, dia akan masuk ke sistem deaerasi untuk menghilangkan gelembung gas. Kemudian dia akan masuk ke pressure screen, yang selanjutnya akan diumpankan ke headbox. Nah, berikut merupakan tabel efek dari approach flow system terhadap kualitas, di mana semakin banyak tanda positifnya menandakan semakin besar pengaruhnya terhadap kualitas. Nah, dalam approach flow system terdapat dilakukan kontrol, baik kontrol terhadap flow, kontrol terhadap konsistensi, dan terhadap kadar abu. Nah, dalam approach flow system terdapat perbedaan antara cara konvensional dan cara modern. Dalam cara modern terdapat flow ratio control, sedangkan pada konvensional hanya mengontrol pada konsistensinya saja. Tentunya lebih baik dilakukan menggunakan cara modern. Terdapat beberapa kelebihan dengan cara modern, seperti menghasilkan konsistensi yang lebih stabil dan tidak terpengaruh pada perubahan produksi. Nah, selanjutnya stok dari pressure screen akan diumpankan menuju ke headbox. Nah, alat headbox seperti ini. Nah, fungsi headbox ini berfungsi untuk menyebarkan stok selebar mesin kertas. Jadi, aliran stok akan masuk dari sini dan diumpankan ke headbox untuk disebarkan ke mesin kertas atau wire. Nah, sebelum masuk ke headbox, aliran stok akan dipompa menuju ke tank eksternal attenuator. Ini eksternal attenuator. Nah, eksternal attenuator ini berfungsi untuk memecahkan aliran stok yang masuk agar tekanannya menjadi lebih lambat dan seragam. Nah, jadi aliran stok yang masuk itu alirannya sangat kencang dan besar. Jadi akan disaring di screen plate untuk memecahkan aliran tersebut menjadi lebih lambat dan seragam. Nah, prinsip kerjanya, udara di dalam tank attenuator akan ditekan atau dikompres untuk menyerap pulse atau pulsasi dari aliran stok hingga akan menyebabkan pressure loss dari stok yang dialirkan. Nah, jadi di dalam tank ini terdapat ruang udara yang akan menekan tekanan atau pulse yang masuk sehingga terjadi pressure loss atau pengurangan tekanan yang menyebabkan tekanan menjadi lebih lambat dan seragam tadi. Nah, pada eksternal attenuator terdapat beberapa komponen. Yang pertama, screen plate. Nah, screen plate ini yang berbentuk seperti piring penyaring dan berfungsi untuk memecahkan aliran tadi. Nah, lalu ada manhole untuk melakukan kontrol. Manhole itu letaknya di sini. Nah, manhole ini dapat dibuka dan ditutup untuk memasukkan atau mengeluarkan udara. Nah, lalu ada capacitive sensor untuk mengatur pond level yang masuk ke headbox nanti. Nah, stok dari eksternal attenuator akan dilanjutkan menuju ke manifold. Manifold ini terbagi menjadi dua, yaitu approach pipe dan inlet header. Dari manifold ini akan diumpankan ke headbox melalui tube bank di tengah-tengah ini, di setiap cabangnya. Nah, apa fungsi dari manifold? Manifold atau distributor berfungsi sebagai transformator bentuk aliran dari aliran berbentuk pipa menjadi aliran melebar.
Nah, manifold ini akan membagi aliran stok ke sejumlah cabang atau tube bank yang besarnya sama. Ada 3 jenis manifold. Yang pertama straight manifold pipe, tapered manifold pipe, dan multiflex system. Nah, straight manifold pipe ini bentuknya lurus seperti ini. Nah, straight manifold pipe ini kurang bagus. Kenapa? Karena pipa yang dekat ke titik masuk akan menerima aliran penuh, dan pipa yang jauh dari titik masuk akan menerima aliran sedikit, sehingga alirannya tidak merata nanti. Nah, hal ini akan menyebabkan kompensasi, yaitu tidak stabilnya aliran stok pada headbox. Nah, karena pengoperasiannya yang sulit dan tidak bagus tadi, maka sistem ini sudah jarang digunakan. Seperti ini bentuknya lurus. Oke, selanjutnya ada tapered manifold pipe. Nah, tapered manifold pipe ini berbentuk runcing, di mana diameter pipa akan mengecil sejauh arah titik masuk. Nah, semakin kecil luas permukaan pipa, maka tekanan aliran yang masuk ke headbox juga akan semakin mengecil, sehingga stok yang masuk akan sama dan merata. Nah, dari sini aliran pump akan masuk ke sini, di mana alirannya akan sama, karena semakin kecil luas permukaannya, maka mengecil pula tekanannya, sehingga alirannya akan sama masuk ke headbox. Nah, ada beberapa komponen pada manifold ini. Yang pertama ada inlet header di sini, baru ada inlet pump pipe. Ini merupakan tempat masuknya aliran masuknya stok. Yang ketiga ada recirculation pipe di sini untuk melakukan resirkulasi. Lalu ada side glass. Nah, side glass ini berfungsi untuk memantau perbedaan tekanan di antara kedua ujung manifold ini. Nah, jadi side glass ini dia tembus pandang sehingga dapat dipantau secara langsung. Yang kelima ada recirculation hand valve di sini dan recirculation control valve di sini. Nah, lalu ada 4 valve lainnya, ya di situ, yang di sini A, di sini C, B, dan D. Selanjutnya ada multiflex system. Nah, multiflex system ini terdiri dari tapered manifold dan tube bank. Tapered manifold ini merupakan yang kita sebut tadi, manifold berbentuk runcing, dan tube bank merupakan penyebar aliran sehingga stok akan tersebar dengan kecepatan yang sama. Pada ujung manifold terbuka untuk melakukan resirkulasi stok. Nah, resirkulasi stok ini biasanya sekitar 10-20% ke silo atau wire pit. Manfaat dari resirkulasi ini adalah meniadakan titik mati pada ujung manifold, meniadakan pengendapan lendir, dan mengkompensasi fluktuasi atau kekacauan aliran stok. Nah, ini bentuknya dari sistem multiflex. Di sini ada manifold yang bentuknya runcing tadi, dan beserta tube banknya untuk mengalirkan stok ke headbox. Nah, ada 2 bentuk manifold, yaitu rectangular atau bentuk petak seperti ini, dan round manifold atau berbentuk bulat seperti ini. Nah, pada rectangular manifold lebih bagus karena sisi-sisinya paralel, sisi-sisinya berhadapan dan tidak termasuk ke headbox, dan memanfaatkan gaya kompresi akibat pengecilan ke titik masuk sehingga alirannya lebih stabil. Nah, pada bagian bawah feed line dan manifold harus berada pada satu garis lurus untuk menghindari terjadinya turbulensi atau kekacauan aliran. Nah, pada rectangular manifold ada 2 bentuk, yaitu seperti ini, selang-seling, dan yang lurus saja seperti ini. Nah, yang lebih bagus itu yang seperti ini. Kenapa? Karena alirannya itu akan lebih merata, seperti ini. Nah, kalau pada yang lurus seperti ini, dia akan lebih bergelombang, sehingga dia sulit untuk dialiri dan tidak merata. Nah, yang terakhir ada manifold balancing, yaitu mengendalikan perbedaan kedua tekanan antara kedua ujung manifold. Manifold balancing dapat dilakukan dengan menggunakan side glass. Nah, side glass ini yang saya sebut tadi, dia tembus pandang untuk memantau antara perbedaan tekanan di sini dan di sini antara kedua ujung manifold.